Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh semua umat muslim. Salat merupakan amalan utama yang akan dihisab atau dipertanggungjawabkan pertama kali kelak di hari kiamat. Kalau salat kita timbangannya baik, maka akan baik pula amalan-amalan kita yang lain. Tetapi sebaliknya, kalau amalan sholat kita buruk, maka akan buruk pula amalan-amalan kita yang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila sholatnya rusak, sungguh kerugian akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, berhati-hatilah dalam mengerjakan sholat, terutama sholat wajib. Perhatikan dan penuhi syarat dan rukunnya supaya sholat kita bisa sah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai amalan sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Lalu seperti apakah amalan sholat yang seharusnya disukai dan mendapat pahala dari Allah, tapi justru dibencinya? Untuk mengetahuinya, silahkan tonton terus tayangan ini sampai akhir supaya tidak salah paham dalam memahaminya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya supaya pemirsa dapat informasi terbaru dari channel ini. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dan sebagai bukti akan kecintaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 sholat yang wajib dikerjakan umat Islam dalam sehari semalam, yaitu sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Kelima sholat ini hukumnya wajib, yaitu akan mendapatkan pahala bagi orang yang menjalankannya dan akan mendapat dosa bagi yang meninggalkannya. Kelima sholat tersebut sama sekali tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan terkait pelaksanaan sholat wajib ini. Bagi orang yang tidak bisa dengan berdiri, maka sholat boleh dikerjakan dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan dengan berbaring. Bahkan kalau memang tidak bisa berdiri, duduk, dan berbaring, maka masih bisa dikerjakan dengan gerakan isyarat seperti isyarat gerakan kepala atau isyarat kedipan mata. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari jilid 2 menjelaskan
Orang yang sakit jika tidak mampu berbaring, maka sholat dilakukan bisa dengan isyarat kepala. Kemudian jika tidak mampu, maka sholat dilakukan dengan isyarat kedipan mata. Karena itu sangatlah tidak logis kalau seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun masih sering meninggalkan ibadah sholat yang berfungsi sebagai tiang agama tersebut. Dalam berbagai dalil Al-Quran maupun hadis Nabi telah banyak yang menyatakan akan perintah wajibnya menjalankan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Namun demikian masih banyak pula kaum muslimin yang masih menyepelekan sholat, bahkan malah meninggalkannya. Bahkan masih banyak sekali orang Islam yang masih belum mengerjakan ibadah sholat sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti pokok dari segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun masih banyak kaum muslimin saat ini yang menganggap enteng kedudukan sholat tersebut, sehingga banyak pula yang mengerjakan sholat dengan asal-asalan tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya dengan baik. Alhasil, ibadah yang seharusnya mampu mendatangkan pahala dan pujian dari Allah justru bisa berubah menjadi ibadah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, esensi utama dalam menjalankan ibadah sholat adalah supaya bisa mendapatkan ketenangan hati dan kekhusyuan. Akan tetapi dengan mengerjakan sholat yang asal-asalan tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya, dijamin tidak akan mendapatkan hal tersebut. Dalam mengerjakan sholat, selain harus memperhatikan syarat dan rukun, juga haruslah dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau biasa disebut dengan istilah tumakninah. Sholat tanpa tumakninah bisa menghilangkan roh dari sholat itu sendiri. Parahnya lagi, masih banyak orang yang sholat gerakannya seperti cacing yang kepanasan, yaitu sangat terburu-buru dan cepat sekali. Ada sebuah hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibaratkan orang yang sholat terburu-buru tanpa tumakninah itu seperti kejahatan seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau pun menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis tersebut ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersama para sahabatnya. Hari itu setelah Rasulullah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal tersebut, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat seperti itu, maka saat dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang yang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah yang tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah.
Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, termasuk juga amalan sholat. Itu memang hanya hak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebagai umat muslim kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan syarat dan rukunnya tidak bisa dirubah atau dilanggar seenaknya sendiri. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan sholat kita tidak boleh sembarangan. Ada cara dan tuntunan yang harus kita pahami, yaitu yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya ibadah sholat kita bisa diterima dan disukai oleh Allah dan Rasulullah, bukan malah sebaliknya, sholat kita dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun tidak serta-merta menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa juga malah menjadikan Allah membenci dan jauh darinya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ada lagi amalan sholat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat yang dikerjakan dengan lalai. Pada hari kiamat nanti ada banyak orang yang membawa amalan sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan." Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat kita tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Kita harus selalu memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, supaya sholat kita diterima Allah dan tidak hanya memperoleh payah dan letih saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beberapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi penjelasan mengenai amalan sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.